Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita bahas film horor Indonesia yang jarang orang bahas. Tapi sebelum lanjut, yuk follow Haroko Movie agar channel ini bisa kasih informasi yang bermanfaat. Langsung aja kita bahas. Waktu Maghrib adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tanggal 9 Februari tahun 2023, disutradarai oleh Siddhartha Tata dan diproduksi oleh Rapi Films serta Sky Media. Film ini mengangkat mitos yang berkembang di masyarakat Indonesia mengenai larangan keluar rumah saat waktu maghrib. Sinopsis lengkap, cerita berlatar di Desa Jati Jajar, sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Tiga sahabat, Adi Ali Fikri, Saman, Dimas Sena, dan Ayu, Nafiza Fatia Rani, sering bermain bersama. Adi dan Saman kerap terlambat ke sekolah karena harus membantu keluarga mereka di ladang, sehingga sering mendapat hukuman dari Bu Woro Aulia Sarah, guru mereka yang disiplin dan galak. Suatu hari, kekesalan Adi dan Saman memuncak, dan mereka secara spontan menyumpahi Bu Woro agar meninggal, tepat saat azan maghrib berkumandang. Tak lama kemudian, Bu Woro meninggal secara mengenaskan setelah mengalami kecelakaan tragis. Setelah kejadian tersebut, Adi dan Saman mulai mengalami teror supranatural saat maghrib tiba. Mereka dihantui oleh sosok menyeramkan yang menyerupai Bu Woro. Teror ini tidak hanya dialami oleh mereka, tetapi juga oleh Ayu dan anak-anak lain di desa tersebut. Saman kemudian mengalami kesurupan dan, dalam kondisi tersebut, membunuh kakaknya, Samyun Kevin Abani. Setelah ditangkap oleh warga dan dikurung, Saman ditemukan tewas gantung diri saat azan maghrib berkumandang. Ayu yang curiga bahwa ada kekuatan jahat di balik rentetan kejadian ini, mencari informasi dari pamannya, Karta Andri Mas Hadi, yang pernah mengalami kejadian serupa 30 tahun lalu. Bersama-sama, mereka berusaha mengungkap misteri dan menghentikan teror yang menghantui desa mereka. Film ini tidak hanya menyajikan cerita horor yang mencekam, tetapi juga mengandung pesan moral tentang pentingnya menghormati nasihat orang tua, bahaya menyepelekan tradisi, dan nilai persahabatan serta solidaritas. Waktu Maghrib berhasil menggabungkan unsur budaya lokal dengan elemen horor yang kuat, menjadikannya salah satu film horor Indonesia yang patut untuk ditonton. Berikut adalah daftar pemeran dan karakter dalam film Waktu Maghrib. Ali Fikri sebagai Adi, Dimas Sena sebagai Saman, Nafiza Fatia Rani sebagai Ayu, Andri Mas Hadi sebagai Karta, Aulia Sarah sebagai Bu Woro, Taskia Namya sebagai Ningsih, Sadana Agung sebagai Hansip, Muhammad Abe sebagai Lurah, Sulis Kusuma sebagai Bu Lurah, Nasarius sebagai Marto ayah Ayu, Bambang Paningron sebagai Ustaz, Bibi Gracia sebagai Wati, Kevin Abani sebagai Samyun, Malvin JJ sebagai Karta Kecil, Rianto sebagai Kasan ayah Adi, Heru Prasetyo sebagai Jin Ungu, Evan Putra sebagai Derajat. Cerita kompleks film Waktu Maghrib. Film Waktu Maghrib mengisahkan teror mistis yang menimpa sekelompok anak di desa terpencil, yaitu Jati Jajar. Mitos setempat memperingatkan bahwa maghrib adalah waktu yang berbahaya bagi mereka yang berkata buruk atau berbuat dosa. Namun, dua anak laki-laki, Adi dan Saman, tanpa sadar melanggar aturan tak tertulis ini, memicu rentetan kejadian mengerikan. Awal tragedi, sumpah yang terwujud. Adi dan Saman adalah sahabat yang sering mendapat hukuman dari guru mereka, Bu Woro, yang dikenal tegas dan galak. Suatu hari, mereka dihukum karena terlambat, lalu mengumpat dan menyumpahi Bu Woro agar mati. Malangnya, saat azan maghrib berkumandang, sumpah mereka menjadi kenyataan, Bu Woro tewas secara tragis akibat kecelakaan. Sejak saat itu, keduanya mulai mengalami gangguan gaib. Mereka mendengar bisikan aneh, melihat bayangan mengerikan, dan dihantui oleh sosok yang menyerupai Bu Woro. Ketakutan mereka semakin menjadi ketika tubuh Bu Woro yang seharusnya sudah dikuburkan terlihat berjalan di sekitar desa. Teror yang menelan nyawa. Ketakutan Adi dan Saman berubah menjadi horor nyata ketika Saman kesurupan. Dalam kondisi tidak sadar, ia membunuh kakaknya, Samyun, dengan cara mengerikan. Warga desa yang ketakutan menangkap Saman dan mengurungnya. Namun saat maghrib tiba, ia ditemukan tewas tergantung tanpa alasan yang jelas. Ayu, sahabat mereka, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Ia menemui pamannya, Karta, yang ternyata memiliki pengalaman serupa di masa lalu. Dari Karta, Ayu mengetahui bahwa di desa mereka terdapat legenda tentang Jin Ungu, sosok iblis yang memanfaatkan waktu maghrib untuk menghantui dan menghukum anak-anak yang berbuat dosa. Mengungkap kebenaran, Karta mengajak Ayu menyelidiki sejarah desa. Mereka menemukan bahwa 30 tahun lalu, kasus serupa terjadi pada anak-anak lain yang juga melanggar aturan maghrib. Namun, masyarakat memilih bungkam karena takut terkena kutukan. Saat maghrib berikutnya, teror semakin parah. Adi yang kini seorang diri mulai melihat roh-roh penasaran dan dikejar oleh sosok hitam besar dengan mata merah menyala, diduga sebagai Jin Ungu. Ia berusaha melarikan diri, tetapi tubuhnya seolah terkunci dan hanya bisa bergerak dalam kegelapan. Di tempat lain, Ayu dan Karta mencoba menghentikan teror ini dengan membaca doa-doa dan mencari cara untuk mengusir jin tersebut. Namun, Jin Ungu semakin kuat karena banyaknya dosa dan ketakutan yang mengakar di desa itu.
Akhir tragis dan misteri yang berlanjut. Adi akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Sementara itu, desa tetap diteror oleh makhluk gaib setiap maghrib. Karta dan Ayu menyadari bahwa kutukan ini tidak akan pernah berhenti karena sudah menjadi bagian dari desa tersebut. Film berakhir dengan gambaran seorang anak kecil lain di desa yang mulai berbisik saat maghrib, menandakan bahwa siklus horor ini akan terus berulang.